guys, perkenalkan nama saya Indra Sridiana Walubu, mahasiswi profesi apoteker dari Universitas Sundadin Angkatan 16. Berikut saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan manajemen mutu obat dan inspeksi diri di PBF. Apa itu manajemen mutu? Manajemen mutu. Sistem manajemen mutu adalah kegiatan yang terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu. Manajemen mutu mencakup semua aktivitas dari keseluruhan fungsi manajemen yang menentukan kebijakan mutu, sasaran, dan tanggung jawab serta penerapannya untuk mencapai sasaran mutu yang telah ditetapkan melalui antara lain perencanaan mutu, pengendalian mutu, pemastian mutu, dan peningkatan mutu di dalam sistem mutu. Nah, bagaimana sih peran apoteker dalam manajemen mutu ini? Nah, apoteker mempunyai peran yang sangat penting dalam menyusun, memastikan, dan mempertahankan penerapan sistem manajemen mutu. Dalam meningkatkan manajemen mutu, apoteker berperan dalam menyusun dan/atau menyetujui program pelatihan dasar dan pelatihan lanjutan mengenai CDOB untuk semua personil yang terkait dalam kegiatan distribusi, memastikan inspeksi diri dilakukan secara berkala sesuai program dan tersedia tindakan perbaikan yang diperlukan. Dengan kata lain, apoteker penanggung jawab memiliki peranan yang sangat penting dalam melaksanakan segala aspek yang terdapat di CDOB, karena pengawasan mutu di sepanjang rantai distribusi harus memperhatikan CDOB agar mutu obat dapat dipertanggungjawabkan hingga sampai ke tangan masyarakat. Dan dengan menerapkan CDOB yang konsisten, maka akan terciptanya kepercayaan dari pemerintah, pemasok, dan pelanggan terhadap PBF. Nah, sekarang kita masuk ke penyusunan dan pengimplementasian atau pelaksanaan suatu sistem manajemen mutu terdiri dari beberapa langkah yang terdiri atas. Langkah yang pertama, menentukan kebutuhan dan harapan pelanggan dan pihak lain yang berkepentingan. Yang kedua, menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu organisasi. Yang ketiga, menentukan proses dan tanggung jawab yang diperlukan untuk mencapai sasaran mutu. Yang keempat, menentukan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran mutu. Yang kelima, menetapkan metode untuk mengukur efektivitas dan efisiensi tiap proses. Yang keenam, menerapkan pengukuran ini untuk menentukan efektivitas dan efisiensi tiap proses. Yang ketujuh, menentukan sarana pencegahan ketidaksesuaian dan menghilangkan penyebabnya. Yang kedelapan, menetapkan dan menerapkan proses perbaikan berkesinambungan dan sistem manajemen mutu. Nah, sekarang kita masuk ke inspeksi diri. Inspeksi adalah suatu evaluasi kesesuaian melalui pengamatan dan penetapan, jika perlu dengan pengukuran, pengujian, atau pembandingan. Nah, dengan pelaksanaan teknis yang terjadi di PBF, apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka sesegera mungkin dilakukan perbaikan. Inspeksi diri wajib dilakukan minimal 6 bulan sekali. Inspeksi diri mencakup semua ospek CDOB. Nah, apa sih tujuan dari inspeksi diri ini? Nah, tujuan dari inspeksi diri bertujuan untuk mengevaluasi seluruh sistem operasional di fasilitas distribusi dalam semua aspek yang dapat mempengaruhi mutu obat atau bahan obat serta memastikan keefektifan sistem mutu yang diterapkan. Inspeksi diri bukan hanya untuk mencari kesalahan atau kelemahan yang ada, tapi lebih utama untuk mencari cara pencegahan dan mengatasi masalah secara efektif. Di sini inspeksi diri ini mencakup aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, manajemen mutu, yang kedua, personalia, yang ketiga, bangunan dan peralatan, yang keempat, proses operasional. Nah, adapun prosedur inspeksi diri, yang pertama, inspeksi diri dilakukan terhadap bagian-bagian internal di fasilitas distribusi. Yang kedua, siapkan jadwal dan area yang akan diinspeksi mengikuti program inspeksi diri. Yang ketiga, tentukan tim yang akan melaksanakan
inspeksi diri. Adapun istilah CAPA dalam manajemen mutu dan inspeksi diri. Nah, di sini ada pengertian dari CAPA. CAPA adalah Corrective Action and Preventive Action atau tindakan perbaikan atau korektif dan tindakan pencegahan. Yang pertama tindakan pencegahan, yang kedua tindakan perbaikan atau tindakan korektif. Apa itu tindakan pencegahan? Tindakan pencegahan adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang potensial atau situasi potensial lain yang tidak dikehendaki, bertujuan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian atau yang saat ini belum terjadi. Selanjutnya yaitu tindakan perbaikan atau tindakan korektif. Tindakan perbaikan atau tindakan korektif adalah tindakan menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang ditemukan atau situasi yang tidak dikehendaki, bertujuan untuk mencegah terulangnya suatu ketidaksesuaian yang sudah pernah terjadi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.